Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah melalui makhluknya, yaitu sayur mentimun atau timun. Allah menciptakan timun yang biasa kita makan sehari-hari sebagai lalapan pada saat kita makan. Awalnya itu dari sebuah biji mentimun ditanam di dalam tanah, dan nanti tanah itu akan mengeluarkan pohon. Dari pohon ini nanti akan mengeluarkan daun, mengeluarkan batang, mengeluarkan bunga. Dari biji sampai pohon, kira-kira kita pernah berpikir atau tidak bahwa yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari menanam sampai menjadi pohon. Daunnya itu berwarna hijau. Pernahkah kita berpikir kita yang mengecat daun itu, kita yang menarik batang dari biji ini? Pernahkah kita yang menaruh bunga pada pohon timun? Tentu saja kita tidak bisa melakukannya. Mulai dari biji sampai pohon, itu yang menjaga 24 jam. Siapa? Yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu tidak bisa apa-apa. Dari biji sampai pohon, kita tidak mungkin menjaga 24 jam, bahkan sampai bijinya mengeluarkan pohon. Kita tidak punya andil apa-apa. Kita hanya menanam, kemudian menyiram. Bahkan pohonnya tukul atau tumbuh dari tanah itu, kita tidak bisa turut apa-apa. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu hanya Allah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari pohon ini nanti akan mengeluarkan buah timun seperti ini. Ada yang berwarna hijau, ada yang hijau tapi tidak terlalu hijau. Dari buah ini akan mengeluarkan rasa, nanti akan mengeluarkan air. Pernahkah kita menaruh air di dalam buah timun ini, mengecat warna timun ini? Ya, tentu saja kita tidak pernah, tidak bisa apa-apa. Lantas siapa yang menaruh air di dalam timun, mengecat timun? Tentu saja bukan kita. Tapi siapa? Kembali lagi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berperan besar di sini bukan kita, tapi Allah. Setelah menjadi buah timun, kemudian dipetik, dimakan. Nah, di sini kita hanya merasakan kenikmatan, merasakan hasil dari tumbuhnya timun. Kita hanya turut berapa persen saja prosesnya dari biji sampai buah. Kita tidak pernah mengecat, tidak pernah menaruh air. Oh, tiba-tiba bisa dimakan. Setelah dimakan, perut menjadi kenyang, kemudian menjadi kotoran. Setelah menjadi kotoran, dibuang menjadi tanah. Dari sinilah bahwa manusia itu sejatinya tidak bisa apa-apa. Hanya sebatas usaha, dan usahanya itu tidak sampai
dari awal sampai sini. Dan kalau dijelaskan di dalam sini sampai sini ini sangat panjang sekali. Makanya kita bisa mengenal Allah melalui makhluknya yang sederhana. Contohnya timun. Kalau mau berpikir secara dalam, di situ ada Allah. Sejatinya seperti itu, bukan kita. Tapi kenapa kalau kita makan timun, seringkali kita lupa. Kita hanya makan saja, tidak pernah melihat dari prosesnya. Panjang sekali, tidak cukup 1 minggu, 2 minggu. Lama sekali mulai dari biji. Tapi kalau kita beli dari pasar, kemudian kita tinggal makan, ya kita hanya menikmati hasilnya, padahal prosesnya sangat panjang. Dan kalau manusia disuruh untuk melakukan atau mengikuti proses dari sini sampai sana, saya yakin tidak ada yang mampu, karena manusia itu terbatas. Siapa yang mampu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran sederhana, tetapi sering kita lupakan. Kita hanya sering merasakan enaknya saja, menikmati hasilnya saja. Padahal prosesnya kalau mau diteliti secara dalam, ini sangat luar biasa, menjadikan kita kenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Bukan hanya kenal dengan timun, dekat dengan timun, suka dengan timun. Justru kalau kita kenal timun, kita akan kenal Allah, dekat Allah, cinta kepada Allah. Bukan hanya cinta kepada timun atau kenikmatan rasanya timun. Jadi seperti itu. Semoga teori yang sederhana ini bisa mengenalkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Jangan lupa sering-seringlah membaca sholawat agar dibukakan hati kita semakin dekat kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Memang di video ini banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.